Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 9 September 2024. Saudara, ketika suatu malam saya terbangun karena asma saya mendadak kambuh dan saya mempunyai obat asma yang dipakai dengan cara dihisap, dan karena saya hafal lokasinya di kamar saya segera bangun dan saya segera mengambil dan menghisapnya. Setelah saya menghisapnya, terbesit di pikiran saya, karena sudah cukup lama saya tidak memakainya. Dan seingat saya, obat itu punya jangka waktu pakai kedaluarsa itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 tahun. Maka saya menyalakan handphone dan di dalam kegelapan kamar itu saya mengecek tanggal kedaluarsanya. Dan ternyata hari itu obat itu sudah kedaluarsa dan saya terlanjur menghisapnya masuk ke dalam paru-paru saya. Puji Tuhan, saya tidak merasa efek samping yang buruk, dan keesokan paginya saya membeli obat yang baru untuk mengatasi asma saya. Nah, saudara, satu hal yang nampak sepele, yaitu sekedar mengecek tanggal kedaluarsa, tinggal membaca. Saya bisa membaca, tulisannya ada, tetapi karena lalai, saya melakukan sebuah kesalahan yang untungnya tidak berdampak fatal. Saudara, kalau berbicara tentang firman Tuhan, tentang pengajaran, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, pemahaman yang benar firman Tuhan. Saudara, dari lanjutan pembacaan kita dari Injil Matius, kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan keprihatinannya kepada orang-orang Farisi yang seharusnya mereka menjadi pengajar firman. Mereka yang rajin membaca Alkitab, menghafal firman Tuhan, berusaha untuk menerapkannya, tetapi mereka justru gagal untuk memahami firman Tuhan. Saudara, bacaan masih sama dengan yang minggu lalu dari Matius 12. Saya akan membacakan lebih sedikit ayat, yaitu hanya ayat 2 hingga 5. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Mungkin bagi saudara yang tidak mengikuti renungan minggu lalu, saya memberitahu konteksnya. Mereka bersama Tuhan Yesus melewati sebuah ladang, dan sambil melewati itu, murid-murid memetik bulir-bulir gandum dan mereka memakannya. Dan melihat itu, berkatalah orang Farisi kepada Tuhan Yesus perkataan tadi. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?" Dua kali Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, Tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca?" Saudara, saya yakin bahwa orang-orang Farisi membaca. Saya yakin juga bahkan mereka menghafal cerita-cerita yang terjadi, yang tercantum di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan mereka begitu dikenal orang karena sebagai mazhab atau sekte yang paling ketat menjalankan hukum Taurat. Tetapi justru mereka gagal untuk memahami dan untuk menerapkannya. So, saya akan mengutip satu kisah lain dari Injil Yohanes pasal 7. Ini berkaitan dengan interaksi Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi mengenai masalah hari Sabat itu. Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Saudara, dari dua adegan ini, interaksi Tuhan Yesus tentang
bagaimana seharusnya menerapkan peraturan untuk menguduskan hari Sabat. Tuhan Yesus memberi argumentasi demi argumentasi. Kalau kita kembali ke teks Matius 12 tadi, Tuhan Yesus bahkan berkata bahwa pada hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Artinya, memang imam-imam itu melanggar peraturan-peraturan karena mereka bekerja, mereka melakukan aktivitas, mereka sedang menunaikan tugas yang Tuhan bebankan untuk mereka lakukan. Mereka sebagai perantara antara umat dengan Allah. Jadi mereka bekerja dan itu melanggar hukum Taurat, hukum Sabat, namun tidak bersalah. Dan kita melihat bagaimana kisah Daud. Saudara, kalau kita bandingkan kisah Daud yang makan roti sajian yang sebetulnya hanya boleh dimakan oleh imam-imam, kalau kita bandingkan dengan satu peristiwa berbeda, yaitu dari seseorang raja yang bernama Uzia yang menjadi sombong. Saya bacakan, saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta di dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Nah, jadi saudara, sebuah peristiwa yang berbeda, sama-sama ada pelanggaran dari peraturan tentang barang-barang di bait suci. Tetapi mengapa Daud Tuhan ampuni, Tuhan maklumi, sedangkan Uzia Tuhan malah hukum? Jawabannya adalah karena Raja Daud itu dalam posisi terjepit. Dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan makanan, dia dan pasukannya. Dan dia adalah orang yang rendah hati, yang dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Sedangkan Raja Uzia, dia sedang tinggi hati. Dia melakukan pelanggaran bukan karena dia butuh, tetapi dia menjadi sombong. Dia ingin mengatur sekehendak dirinya, bukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi, meskipun ada sama-sama terjadi pelanggaran dari sebuah peraturan atau peraturan tertentu dari bait suci, tetapi karena situasinya berbeda, kondisi hatinya berbeda, antara kebutuhan, kemendesakan, belas kasihan, dengan keangkuhan, kesombongan, maka Tuhan pun menghakimi dengan adil. Itu kata-kata yang Tuhan katakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Singkatnya saudara, sebagai umat Tuhan kita punya tanggung jawab untuk berusaha memahami, untuk mencoba mengerti firman Tuhan, untuk menilai situasi, menilai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu secara adil, secara benar seperti yang Tuhan maksudkan. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi saudara, sekedar mengingatkan bahwa kita bisa jatuh kepada salah satu dari penerapan yang keliru. Yang pertama adalah kita terlalu melonggarkan, seolah-olah peraturan itu tidak ada artinya, bebas kita langgar.
Kita harus betul-betul memeriksa apakah sebuah peraturan, sebuah prinsip itu benar-benar sudah tidak berlaku atau sudah digenapi atau bagaimana. Sebaliknya, saudara, kita juga harus berhati-hati untuk tidak menerapkan satu peraturan atau satu prinsip terlalu ketat, sehingga kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang suka menilai, suka mencari kesalahan, yang begitu mengusik hati orang lain sesama kita, karena kita menjadi seperti polisi bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmat. Tetapi belajar dari pengalaman saya, jangan sampai kita Tuhan berkata kepada kita, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Sebab sekali lagi saudara, saya ingin mengingatkan betapa berharganya firman Tuhan Alkitab itu. Ya, bagaimana kalau kita belajar sejarah reformasi, sejarah penerjemahan Alkitab, perjuangan para hamba-hamba Tuhan yang mendahului kita untuk melestarikan firman Tuhan itu. Mereka menyalin, mereka mempelajari, mereka menerjemahkan, mereka menerangkan, dan itu bisa kita wariskan sampai hari ini. Dan saat ini bahkan Alkitab itu sudah bisa kita peroleh secara cuma-cuma melalui handphone yang selalu kita bawa kemana-mana. Kalau kita bisa menyediakan waktu untuk melihat klip YouTube, TikTok, Instagram, akankah kita sungguhkah kita bersalah kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu, kesempatan untuk membaca Alkitab? Ya, dari khotbah yang kemarin, hamba Tuhan yang berkunjung ke gereja kita, Pendeta Restu, saya yakin cukup banyak jemaat yang terkejut, termasuk saya, ketika beliau mengkoreksi pemahaman yang banyak dipegang oleh orang-orang Kristen bahwa Saulus itu adalah nama Rasul Saulus sebelum dia bertobat, dan Paulus itu adalah nama dia setelah dia bertobat. Saya juga selama ini berpikir demikian, dan ketika saya mencoba meriksa kembali pendapat dari beliau bahwa Saulus itu dan Paulus itu sebetulnya sama, dan nama Paulus itu bukan karena dia bertobat, dipanggil Tuhan Yesus, namanya berubah menjadi Paulus, seperti Abraham yang diubah Tuhan menjadi Abraham, atau Yakub yang diberi nama baru Israel. Ternyata Paulus dan Saulus itu hanyalah karena berbeda bahasa saja. Dan saya mencoba memeriksanya dan memang benar demikian. Ya, tidak ada dikatakan dalam Alkitab bahwa Saulus mengganti namanya atau Tuhan menyuruh dia mengganti nama menjadi Paulus setelah dia bertobat. Itu memang tidak ada di dalam catatan Kisah Para Rasul. Melainkan dikatakan Saulus yang juga disebut Paulus, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus lebih teliti dalam membaca, kita harus lebih punya antusiasme untuk menyelidiki, dan itu menjadi kesukaan kita, ya, menjadi gairah kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga kita bisa menghidupinya juga dengan benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.